Sebetulnya gemoy itu bukan, asal katanya itu bukan gemuk. Itu kata selengean atau kata kontemporer untuk kata gemas. Gemes lah. Menggemaskan. Menggemaskan. Dalam bahasa gaul, gemoy untuk mengurangi nilainya. Jadi Bang Kodari harus berteman juga dengan anak-anak gaul. Nah, tapi kalau soal kemudian jadi macet, menurut saya itu jelas lebay. Ya itu. Harus dijawab juga itu. Saya kembali kepada judul aja. Pertama soal kabinet gemoy. Mungkin diluruskan dulu. Gemoy itu agak salah kaprah diasosiasikan dengan gemuk, ya, atau lucu. Jadi bukan gemuk sebetulnya. Walaupun saya paham juga istilah gemuk ini disematkan kepada kabinetnya Pak Prabowo karena jumlah kementeriannya yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Sejarahnya begini, kenapa disebut kabinet? Karena itu bermakna kabinet, yaitu ruang kecil. Di kampung Pak Datuk Karni itu sering ada lemari kabinet yang bermakna lemari dengan ruang-ruang kecil di dalamnya. Kenapa disebut kabinet? Karena para raja sebelum bertemu lawan tandingnya di parlemen, mau bertemu dulu orang-orangnya di ruang kecil. Orang-orang raja di ruang kecil inilah yang disebut orang-orang di kabinet. Kabin. Karena dia ruang kecil, masa diisi orang banyak? Sesak nanti napasnya. Kurang oksigennya. Itu sebabnya tudingan bahwa kabinet ini adalah kabinet obesitas, obesitas bukan OB. Itu akan menyebabkan lari kabinet akan menjadi lambat. Obesitas itu dalam makna tertentu disebut fatness, ya. Dalam bahasa gaul, gemoy untuk mengurangi nilainya. Jadi Bang Kodari harus berteman juga dengan anak-anak gaul bahwa cemooh terhadap kegendutan diubah menjadi gemoy untuk mengurangi, ya, pemaknaannya yang tajam. Maknanya sama. Sama-sama sesak nanti kabinet kalau diisi terlalu banyak. Rumah dinas tadi udah dibahas oleh Bang Hensat. Rumah dinasnya nanti akan tambah. Tapi kalau soal kemudian jadi macet, menurut saya itu jelas lebay. Ya itu. Harus dijawab juga itu. Kekhawatiran Mas Hensat macet di pagi hari di rapat pleno kabinet tidak akan terjadi. Bang Kodari harus tahu dalam konsep presidensial hanya satu orang yang boleh punya full rider. Namanya presiden. Di Indonesia, menteri-menteri, wakil menteri, orang yang berhubungan dengan menteri, tetangga menteri, orang kaya baru, semuanya pakai full rider. Bayangkan ketika rapat kabinet itu semua keluar. Macet. Tapi karena Bang Kodari sudah masuk level elit, ya, calon potensial jubir, ya tentu tidak akan macet karena pakai full rider juga mungkin, ya. Jangan terlalu jauh mengambil suatu kesimpulan yang sebetulnya penjelasannya sangat-sangat sederhana. Saya berharap pada tua apa yang saya sampaikan ini masih membuka kesempatan untuk Bang Kodari dipanggil besok pagi. Karena kalau dilihat begitu panjang pembelaan dan argumentasi yang baik dari Bang Kodari, kenapa tidak terbersit di hati Pak Prabowo untuk menjadikan beliau juru bicara? Karena begitu indah bangunan yang melarang kita berasumsi, padahal beliau juga berasumsi. Kalau misalnya Pak Prabowo itu mengajak menteri-menteri, ya, seperti Sri Mulyani, kemudian siapa lagi, Pak Budi Gunadi Sadikin, ya, kemudian ngajak siapa lagi, Pak Erlangga Hartarto dan seterusnya, rasanya wajar. Kenapa? Karena beliau adalah bagian dari kabinet Pak Jokowi bersama dengan teman-temannya itu, gitu. Jadi itu ibaratnya sama dengan ngajak teman-teman aja itu, Bang. Kalau ada yang mengatakan inilah ciri Pak
Prabowo yang setia dengan teman. Ayolah kita bicara kabinet, bukan bicara pertemanan. Bernegara memikirkan teman sudah salah kaprah. Harapan kita Pak Presiden terpilih didorong menghasilkan kabinet profesional. Janjinya disebut sebagai kabinet Zaken. Bagaimana mungkin Zaken terlalu banyak? Ada calon menteri yang mengaku universitasnya nomor 3 di dunia. Padahal saya belum pernah mendengar nama universitas itu sebagai universitas nomor 3 di dunia. Kita tidak butuh pemanis bibir untuk memastikan kinerja para menteri. Yang kita butuhkan bagaimana menteri ke depan dalam 100 hari betul-betul mampu berlari sangat cepat di tengah hutang kita yang berjumlah 8.000 triliun itu. Itu sebabnya saya mempertanyakan kalau ini bicara teman, kesetiaan pertemanan, ya juga tidak tepat. Kurang apa kesetiaan Bang Kodari? Jangan-jangan oleh Pak Prabowo, beliau ini dilihat sebagai orang tulennya Joko Widodo. Tapi bukankah orang-orang Jokowi sudah masuk ke dalam kabinet? Dan kita butuh orang-orang seperti Bang Kodari untuk menjelaskan sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal.